Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Wiski Valentino Lumban NIM 23051819090 kelas terpel 4B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan pertama, yaitu mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang pentingnya kecerdasan buatan dalam bidang pertanian. Nah, materi yang saya ambil itu kecerdasan buatan dalam bidang pertanian. Nah, materinya itu yang pertama peran kecerdasan buatan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Yang kedua, dampak ekonomi dari penerapan kecerdasan buatan. Dan yang ketiga, tantangan dan peluang implementasi kecerdasan buatan di pertanian. Nah, pertama itu peran kecerdasan buatan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sistem prediksi cuaca dan iklim. Yang pertama itu ada analisis data cuaca aktual. Menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis pola cuaca terkini, membantu petani dalam merencanakan penanaman dan pemanen secara lebih efisien. Maksudnya di sini, AI dapat membantu supaya memprediksi cuaca lebih lanjut, supaya dapat membantu para petani untuk memikirkan atau membuat rencana ke depannya tanaman apa yang akan ditanam dan tanaman apa yang cocok untuk ditanam pada musim yang akan datang. Nah, prediksi dampak perubahan iklim. Kecerdasan buatan membantu dalam memprediksi bagaimana perubahan iklim akan mempengaruhi hasil panen dan strategi pertanian jangka panjang. Yang saya sebutkan pada sebelumnya, memprediksi perubahan iklim sangat membantu para petani untuk merencanakan lebih lanjut bagaimana langkah mereka untuk memperbaiki atau memperjuangkan tanaman yang sudah mereka tanam. Sumber informasi: World Meteorological Organization. World Meteorological Organization menyediakan data dan informasi cuaca yang akurat dan up to date untuk mendukung analisis dan prediksi berbasis AI. Otomatisasi proses pertanian. Penggunaan robot di dalam pertanian. Robot yang dilengkapi dengan AI dapat digunakan untuk berbagai tugas di lahan pertanian seperti menanam, memanen, dan mengendalikan. Nah, contohnya itu robot penyilang gulma. Robot ini dapat mendeteksi dan menghilangkan gulma tanpa merusak tanaman utama dengan menggunakan sensor dan kamera untuk membedakan gulma dari tanaman. Dengan bantuan robot ini, pengguna herbisida dapat dikurangi. Nah, yang kedua yaitu robot pemanen dilengkapi dengan teknologi canggih. Robot ini bisa memetik buah atau sayuran tanpa merusaknya, dapat menaikkan produktivitas secara signifikan. Sumber informasi: Journal of Field Robotics. Journal of Field Robotics menyediakan penelitian dan inovasi terbaru terkait penggunaan robot dalam sektor pertanian sebagai referensi bagi perkembangan teknologi ini. Nah, yang selanjutnya itu sensor dan IoT untuk pengawasan tanaman. Penggunaan sensor dan Internet of Things memungkinkan pengawasan kondisi tanaman secara real time, membantu petani melakukan intervensi yang diperlukan tepat waktu. Maksudnya situ, petani dapat menggunakan robot pemantau tanaman. Robot ini bergerak dan tanam tanaman untuk menjaga kondisi mereka dengan menggunakan sensor dan kamera. Robot ini dapat mendeteksi penyakit, kekurangan nutrisi, dan serangan hama, sehingga petani dapat memikirkan dan melakukan langkah selanjutnya untuk bertindak untuk menyembuhkan tanaman yang terkena hama. Nah, materi yang kedua itu dampak ekonomi dari penerapan kecerdasan buatan. Pertama itu efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan menggunakan AI, membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Nah, contohnya di sini, petani sekarang bisa memanfaatkan teknologi atau kecerdasan buatan seperti drone untuk mensurvei lahan, pemetaan, dan pemantauan tanaman. Berguna juga untuk penyemprotan sehingga lebih mengefisiensi waktu dan tenaga yang diperlukan dalam pertanian. Optimalisasi tenaga kerja. AI dapat menggantikan tugas-tugas rutin yang dilakukan oleh manusia sehingga tenaga kerja bisa difokuskan pada tugas yang lebih strategis dan kreatif. Nah, maksudnya di sini yang
pada pembahasan sebelumnya, AI dapat membantu pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, seperti yang saya katakan itu menyemprot, memetik, atau bahkan memantau perkembangan si tanaman tersebut. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, yaitu penentuan waktu dan panen yang tepat. Dengan menggunakan analisis data besar, AI dapat menentukan waktu panen yang optimal untuk menghasilkan hasil produksi. Nah, maksudnya di sini AI digunakan untuk memastikan atau menganalisis timing yang tepat untuk melakukan panen pada sebuah tanaman pertanian sehingga dapat menghasilkan produksi buah dari panen tersebut lebih maksimal. Deteksi hama dan penyakit tanaman. AI mampu mendeteksi kehadiran hama dan penyakit lebih dini sehingga tindakan pencegahan bisa dilakukan lebih cepat. Nah, selanjutnya itu sumber informasinya dari Agricultural System Journal. Jurnal ini menyediakan riset dan data terkini mengenai penerapan AI dalam sistem pertanian dan dampaknya terhadap produktivitas. Nah, yang terakhir yaitu tantangan dan peluang implementasi kecerdasan buatan di pertanian. Kendala teknologi dan infrastruktur. Ketersediaan teknologi canggih, kesulitan mendapatkan teknologi terkini untuk pertanian masih menjadi kendala utama petani. Seringkali sulit mengakses teknologi canggih yang dapat membantu mereka meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya itu investasi awal yang tinggi. Penerapan kecerdasan buatan membutuhkan investasi awal yang besar. Banyak petani skala kecil kesulitan memenuhi biaya tinggi tersebut untuk pengadaan teknologi tersebut. Nah, itu tidak dapat dipungkiri karena untuk membuat sebuah alat atau membuat robot yang berbasis AI itu sangat membutuhkan modal yang besar, sehingga para petani lebih tidak mampu untuk menggunakan teknologi AI untuk di bidang pertanian untuk sekarang ini. Nah, sumbernya dapat dikutip dari Food and Agriculture Organization. Food and Agriculture Organization menyediakan berbagai informasi dari sumber daya yang dapat membantu petani memahami dan mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan di sektor pertanian. Peluang inovasi dan riset. Kolaborasi riset dengan universitas. Kolaborasi antara petani dan universitas menciptakan peluang besar untuk penelitian yang inovatif. Universitas dapat menyediakan pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan solusi pertanian berbasis kecerdasan buatan. Pengembangan teknologi baru untuk pertanian. Potensi pengembangan teknologi baru seperti sensor pintar dan drone membuka peluang besar. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan hasil produksi pertanian dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Nah, di sini kesimpulannya itu AI sangat bermanfaat untuk berlangsungnya pertanian di Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia itu adalah salah satu negara dengan sektor pertanian yang besar, sehingga AI dapat dikembangkan lebih lanjut supaya dapat membantu pertanian lebih efisien dan menjadi petani-petani yang berkembang dan menggunakan teknologi untuk pertanian yang lebih maju dan sukses pastinya. Nah, sekian dan terima kasih. Saya Wisky Valentin Malgaol dari kelas 14B. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Nah, untuk itu sekian dari saya. Terima kasih.